Kitab nasabnya mana? Yang menerangkan kalian punya ayah, cucu, moyang, engkong kalian. Nama Ubaidillah diakui sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ya, pertama kali muncul di media sosial, wah, sebagai pembela Ba'alawi dan menyerang Kiai Iman. Ternyata beliau meneliti dan ternyata menjadi pendukung Kiai Iman dan ikut ke sana kemari sampai ke Cirebon pun, ya, dengan penemuan-penemuan termasuk manuskrip-manuskrip kitab-kitab yang dia miliki. Dia membongkar ternyata memang Ba'alawi ini dusta, ya, nasabnya memang palsu. Nah, dan dia sampai berteriak, Ba'alawi jahanam. Banyak ribuan, mungkin jutaan Ba'alawi sangat sakit hati saat itu. Tapi eng kali ini saat sekarang justru berbalik. Ya, nggak tahu ada faktor apa, tapi saya bisa menyimpulkan, ya, kenapa Bang Qori berada di barisan sekarang para habaib. Oke, kita bahas sahabat. Sahabat-sahabatku seiman, ya, dan seislam, khusus dari klan Ba'alawi, ini saya akan bongkar. Ya. Hati-hati dengan Bang Qori. Para habaib, hati-hati dengan Bang Qori. Saya menemukan di saat dia di room live di TikTok, dia selalu menyerang habis-habisan klan Ba'alawi, termasuk mengkritisi beberapa orang yang dikontrak atau dibayar oleh Ba'alawi. Salah satunya Rumel Abbas, termasuk ada Gus Jaini, termasuk ada Mas Wafi itu. Saya nggak mau bilang Gus, ya, Mas Wafi atau Ustadz Wafi bolehlah. Bang Qori saat itu di room live TikTok itu bilang seperti ini, Rumel, terus, ya, berada di barisan Ba'alawi, ya, jangan cuma Ba'alawi yang selalu dawir ke pribumi, ya, kali-kali ente dawir ke habaib. Nah, atas dasar tersebut, perspektif saya, Bang Qori berpikir ternyata ada di barisan Ba'alawi itu sangat menguntungkan. Karena ada kontrak, ada fulus. Sampai Mas Wafi itu, Ustadz Wafi bilang, kenapa masih membela Ba'alawi mati-matian sampai dengan detik ini? Karena masih ada sponsor, masih cair, bos. Ada uangnya. Jadi Bang Qori, perspektif saya, ya, paradigma saya terhadap beliau di saat berada di barisan Kiai Iman tidak menguntungkan, tidak ada fulus, ya, karena berjuang memang sabilillah, ya, untuk mencerdaskan umat. Tapi memang kalau di saat diundang ada saja pasti, ya, yang ngasih, ya, biasalah ujroh, ya. Tapi ternyata di saat berbalik dan itu bisa mendapatkan kontrak sampai itu siapa tuh yang cewek itu yang viral itu yang pembela Ba'alawi itu di saat live-nya dengan Bang Qori bilang, udah dapat alfatnya belum dari Abah Lutfi? Satu, itu ucapan yang sangat luar biasa, berarti sangat menggiurkan. Ya, itu perspektif saya, ya, tapi kan bebas-bebas saja, ya. Ya, tergantung sahabat bagaimana Anda semuanya nih untuk menyikapi ini semuanya, boleh ditulis di kolom komentar, ya. Jadi, kayaknya di saat berada di barisan Ba'alawi itu menguntungkan bagi dia. Nah, ada uangnya, ada fulusnya, ada ujrohnya, ada kontraknya. Dan itu pasti. Karena dari klan Ba'alawi memang membutuhkan sosok-sosok orang yang sangat berani untuk membackup, membendung dari pengaruhnya tesis Kiai Iman. Dan dari klan Ba'alawi tidak ada satupun yang muncul yang mampu untuk membendung dan bahkan punya keberanian, ya. Bahkan ada yang muncul tenggelam. Jadi contohnya Gus Rumel yang sekian lama dari awal sampai dengan detik ini, banyak para Gus termasuk para kiai yang mampu membendungnya. Ya, ternyata Bapak Doktor Sugeng itu ahli genetika membongkar ternyata dia ahli sejarahnya palsu.
Akhirnya tenggelam lagi Gus Rumel. Apalagi Mas Wafi tuh. Ya, Gusnya ini sudah lama itu tenggelam. Karena masalah saingan dengan Gus Rumel. Sekarang ini Bang Kori masuk. Lanjutkan Bang Kori. Saya sepakat dengan Anda. Anda harus berada di barisan Ba'alawi. Ya, Anda akan mengetahui seperti apa sekarang kondisi Ba'alawi. Ya, mereka kekurangan data, mereka kekurangan kadar-kadar yang punya keilmuan yang mumpuni untuk membendung tesis Kiai Imad, termasuk para kiai. Tesis Kiai Imad aja belum terbendung, masih sudah ternyata banyak bermunculan seperti Kiai Ja'far dari Madura, ya, Gus Hasan itu, ya, termasuk kiai-kiai yang Kiai Butolib itu, Kiai Golib dari Madura itu pada bermunculan. Kiai Ihya banyak sekali, Abah Setu, ya, Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani itu peneliti Rijalul Hadis. Belum itu masih banyak nih PR dari klan Ba'alawi, sosok intelektual muda yang ada di Indonesia ini yang bermunculan, yang menyerang. Ternyata klan Ba'alawi diragukan, ya, diragukan sebagai duriah Nabi. Muncul lagi, ya, Profesor Dr. Manahem Ali, susah untuk dibendung. Muncul lagi, ternyata ada sosok ahli filologi, ya, Dr. Sugeng. Itu semuanya tidak bisa dibantah. Semoga dengan adanya Bang Kori masuk ke klan Ba'alawi, minimal Bang, menjadi ada warna lah. Meskipun dari sanggahan Bang Kori ini tidak menjadi jawaban dan tidak mampu untuk membatalkan dari tesis Kiai Imad, minimalnya Bang, ya, ribuan ini YouTuber terus Bang, semakin hangat ini Bang, semakin panas dan terus ada bahan untuk bikin konten. Dan saya yakin Bang Kori kalau sudah dapat Bang, sudah dapat uang, sudah dapat fulus dan berhasil dawir, ya, dawir kepada Habib, dawir kepada Ba'alawi. Lihat aja, lihat endingnya. Saya pastikan dengan karakter orang seperti itu, pelin-pelan Bang, tergantung bagaimana dia punya keuntungan. Di situ ada keuntungan, dia pasti bakal ada di situ. Seandainya berada di barisan Kiai Imad, dia banyak yang ngundang, banyak yang memanggil, mengisi pengajian, mengisi kajian, mengisi bedah buku, niscaya tidak akan pernah keluar Bang. Tidak akan pernah, karena ada ini tidak bisa dipungkiri. Tapi karena tidak ada, ya, tidak ada panggung, ya. Kenapa tidak ada panggung? Salah satu faktornya, Bang Kori, mohon maaf, Anda tidak bisa menjaga lisan Bang. Jawa ini, Indonesia ini, adat budayanya ketimuran. Jadi yang jauh lebih sopan, jauh lebih santun, lebih intelek, ya, apapun yang dibahas, setinggi apapun keilmuan, tapi kalau cara dan gayanya tidak cocok, itu akan hilang dengan sendirinya Bang. Jadi Anda pun sama, di saat sekarang berada di barisan Ba'alawi, membela mati-matian, tetap tidak akan bisa merubah para penentang Ba'alawi, termasuk pribumi yang sudah sadar. Anda, Bang Kori, itu hanya untuk memperkuat kaum pribumi yang tercuci otaknya dan akan semakin lama dalam kebodohan Bang. Kenapa saya bilang kebodohan? Karena hanya mengandalkan husnudon saja. Di saat setinggi dan sehebat apapun siapa yang pembela Ba'alawi, coba disandingkan sejauh mana lebih kuat, lebih akurat, ya, lebih valid dalam datanya, beradu, tidak akan ada yang mampu Bang untuk melawan kekuatan data yang disodorkan oleh Kiai Imaduddin. Tidak akan pernah mampu Bang membendung apa yang dibongkar oleh Pak Dr. Sugeng. Termasuk tak akan pernah mampu membendung dan melawan, mematahkan argumen dari Pak Dr. Manahem Ali. Jadi untuk Bang Kori, lanjutkan Bang di situ Bang. Sekali-kali lah, bukan cuma Habib ke pribumi dawir. Abang Kori Bang, sekarang saatnya dawir ke Ba'alawi sesuai dengan ucapan Abang di saat live tuh di TikTok. Sekian sahabat, ini sungguh seru, ya, karena apabila tidak ada pergerakan seperti ini, ya, YouTuber itu akan sepi Bang, sepi materi. Lanjutkan Bang Kori, semoga Anda berhasil dawirnya,
bukan cuma puluhan juta, ratusan, mungkin miliaran Anda dapatkan. Setelah Anda dapatkan, kita tonton endingnya seperti apa. Karena akal yang memiliki akal waras tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah menerima kebodohan, tidak akan menerima kebohongan. Gitu, Pak. Merdeka.